Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mitra bersada, kita membaca suratul Fatihah terlebih dahulu. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita dan bagi orang-orang yang berada di sekitar kita. Ala hadhihin niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala in qulta innakum mab'uthuna min ba'dil mauti layaqulanna alladzina kafaru in hadza illa sihrun mubin. Wala in qulta lan yakti lamun ngucap sira ya Muhammadu he Muhammad lahum kedue wong-wong kafir, innakum setuhune utahe sira kabeh he wong-wong kafir iku mab'utsuna den bangkitake den tangekake kabeh min ba'dil mauti saking sakwise mati. Layaqulanna yakti bakal ngucap temenan sapa alladzina wong akeh kafaru kang kufur sapa alladzin in hadzal qur'an ay ma hadzal qur'an ora ana utawi ikilah Al-Qur'an annatiku kang ngonekake bil ba'tsi kelawan hari kebangkitan waladilan kang takulu kang ngucap sira Muhammad hu ing alladzi illa sihrun kejaba utawi kejaba sihir mubinun kang pertelo. Jadi namanya orang brengkel, orang melawan, orang tidak suka, orang tidak percaya. Ketika Kanjeng Nabi itu mengatakan kalian nanti akan dibangkitkan setelah kematian, yaitu pada hari kiamat, yaumul ba'ats atau yaumul qiyamah. Mereka mengatakan, orang-orang kafir itu, Quran ini Quran yang menerangkan tentang adanya kebangkitan serta apa yang engkau ucapkan hai Muhammad illa sihrum mubin. Alah kejaba sihir yang jelas. Sihir yang jelas. Sihir itu kan memperdaya ya, memperdaya. Wis ora percaya. Wong wis mati ya wis ora enak teruse. Apalagi ada permintaan pertanggungjawaban, tidak ada itu. Inilah orang-orang yang tidak percaya. Karena hari kebangkitan itu kalau kita pikir secara akal saja, manusia di dunia ini kan berbuat itu ada yang menyakiti, mendolimi orang, memojokkan. Ada yang berbuat baik, mengasihi orang, berbagi yang baik-baik, membantu. Masa tidak ada balasannya? Masa tidak ada pertanggungjawabannya? Kalau tidak ada balasannya ya tentu saja orang berbuat semaunya kan. Padahal berbuat yang tidak baik itu menyakiti, mendolimi, memojokkan, membullying, dibully. Orang seperti itu kan perbuatannya jelek. Kalau tidak dimintai pertanggungjawaban enak banget.
Sementara orang-orang yang sholat ya, malam-malam harus sholat isya, pagi-pagi bangun tidur harus sholat subuh, waktunya dibatasi pada jam-jam tertentu, mana tidak ada balasannya kan? Nggak imbang kan? Tidak adil. Itu kalau kita pikir secara akal saja seperti itu. Sehingga semua perbuatan itu ada balasannya, ada jaza ya, ada piwales, ada ijole. Nah inilah bagi orang yang beriman ya, percaya, karena Allah telah berfirman, ma khalqukum wala ba'tsukum illa ka nafsin wahidah. Penciptaanmu dan ketika kamu mati dibangkitkan lagi, penciptaan maupun kebangkitan itu hanya seperti tiupan sekali saja. Hanya tiupan sekali saja. Ketika malaikat Israfil meniup trompet itu, maka hari kiamat meniupnya itu hanya sekali. Hari kiamat sudah datang itu. Semua dunia ini hancur. Ketika nanti ditiup yang kedua kalinya, semua yang mati bangkit lagi. Nah, itu kekuasaan Allah. Jadi penciptaan maupun kebangkitan itu ya bagi Allah mudah semua. Apalagi kalau dipikir ya, penciptaan manusia itu kan dari tidak ada menjadi ada. Itu perasaannya kan sulit kan. Kemudian membangkitkan setelah mati itu lebih mudah kan, karena sudah pernah ada, kemudian dibangkitkan. Ini dua-duanya bagi Allah adalah mudah sekali, dan itu sekali lagi dalam rangka mempertanggungjawabkan perbuatan. Maka kita yakin bahwa ada itu. Allah itu tidak kurang-kurang ya membuat percontohan kebangkitan itu. Misalnya Allah menurunkan air dari langit ke bumi, kemudian air itu menumbuhkan tumbuhan-tumbuhan sehingga berbuah, sehingga berguna bagi manusia. Atau Nabi Ibrahim itu disuruh mencincang burung, kemudian ditaruh di bukit ini, kemudian dipanggil, ngumpul lagi. Ini tanda bahwa Allah itu bisa membangkitkan orang yang mati. Nah, kebangkitan itu ada tujuannya, yaitu pembalasan atas amal. Maka kalau kita memikir seperti itu, ya tidak mungkinlah orang yang berbuat tidak baik itu tidak dibalas. Enak banget. Sementara orang yang berbuat baik juga tidak dibalas, ya istilahnya rugi kan. Ya. Maka di sini kepercayaan kepada hari kiamat termasuk rukun iman. Iman keberapa itu rukunnya? Kepada Allah, malaikat, hari kebangkitan, pada kitab, pada rasul, hari kebangkitan. Rukun iman yang kelima ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang-orang yang takwa itu diantara cirinya adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang-orang yang percaya akan perkara yang gaib seperti surga dan neraka, hari kebangkitan, sirat atau jembatan di atas neraka, bahkan termasuk haud ya, danau yang di akhirat nanti. Semua itu memang dibutuhkan percaya, yakin ya, percaya bahwa itu ada. Nah, kemudian walain akharna lan yakti lamun ngakhirake ingsun anhum saking wong-wong sing kafir al adzaba ing siksa ila maji ummatin maring tumekane wektu auqatin. Ummatin itu maknanya ada segolongan orang, ada satu orang, ada juga maknanya waktu. Nah, di sini maknanya adalah waktu. Makdudatin kang kawilang-wilang, kang den wilang-wilang, layakulunna yakti ngucap temenan sapa alladzina kafaru istihzaan hale ngenyek
ma yahbisu ma apa yahbisu kang nyegah utawa kang ngeker apa ma hu ing ngakhirake siksa ai ma yamna'uhu minan nuzul, tegese kena apa yang menyebabkannya tidak jadi turun apa azab atau siksa itu. Pada tujuan Allah mengakhirkan siksaan itu dalam rangka memberi kesempatan umat yang berbuat salah itu untuk minta ampun kepada Allah. Minta ampun itu sudah disangka. Qala Allah Ta'ala, qala dawu sapa Allah Ta'ala halimah Allah, ala yauma ya'ti, ala eling-eling yauma ya'ti ing dalam dinane teka him ing alladzina kafaru, lamun teka apa siksa him ing alladzina kafaru iku laisa ora ono iku masrufan ai madfu'an, den cegah den tolak anhum saking wong-wong kafir. Jadi sebenarnya musibah atau azab itu aslinya ya Allah berkehendak turun ya turun, tetapi Allah belum berkehendak, diakhirkan. Khususnya umat Muhammad ini diberi kesempatan untuk bertobat dulu. Sebab kalau siksaan itu sudah turun, tidak ada yang bisa mencegahnya. Tidak ada. Bahkan orang-orang yang baik saja bisa kena ya. Orang yang tiap hari taat, kenapa waktu banjir kok dia jadi korban? Itu hukuman perhitungannya nanti tidak sama dengan orang-orang yang tidak berbuat baik. Orang yang tidak berbuat baik kena banjir, yang berbuat baik juga kena banjir, itu tidak sama nanti perhitungannya di sisi Allah. Jadi korban di situ kalau orangnya baik ya insya Allah berakibat baik. Kalau bagi orang yang tidak baik ya tidak diberi kesempatan untuk bertobat kan, karena musibah datang. Sekali lagi, pengakhiran siksaan itu dalam rangka ditunggu kesempatan untuk bertobat itu. Karena manusia ini banyak sekali kan dosanya. Kita harus merasa dosa kita ini banyak itu. Maka membuat kita istighfar, memperbanyak minta ampun kepada Allah. Karena musibah itu kalau sudah waktunya maka tidak bisa ditolak. Kalau sudah turun tidak bisa dicegah. Namanya sudah ditakdirkan, sudah ditentukan oleh Allah. Wahakolan aina zala ngenani utawa tumurun bihim kelawan wong-wong kafir ma apa ma barang kanu kang ana sapa alladzina kafaru bihi kelawan ma iku yastahziuna nyepelekake sapa alladzina kafaru minal adzabi saking siksa. Ketika azab itu sudah datang tidak bisa ditolak. Kemudian yang kedua, azab itu juga mengenai orang-orang yang selama ini menghina kebenaran. Ya seperti pernikahan sejenis itu kan ya kalau dari syariat tidak boleh, itu kan bertentangan dengan fitrah manusia. Gimana orang sejenis kok menikah itu? Ya, kita memikirnya itu ya Allah kok sampai segitu ya. Orang kok tidak senang dengan lain jenis tapi senangnya dengan sesama jenis. Ini bertentangan dengan fitrah ya, pembawaan manusia. Wala in adzakna lan yakti lamun ngrasakake ingsun al insana ing menungso al kafiro kang kafir minna saking ingsun rahmatan ing kawelasan utawa rahmat rinan rupane kesugihan sugih wasihatan lan kesehatan thumma nazakna nuli nyabut ingsun ha ing rahmat minhu saking insan
innahu setuhune utai insan iku layausun yakti putus asa putus asa min rahmatillahi saking rahmate Gusti Allah, kafurun tur kufur ai syadidul kufri bihi, banget kufuri. Di manusia itu kalau diberi rahmat, diberi kewelasan, sehat ya, rezeki ada gitu ya, tidak ada permusuhan, rukun-rukun saja. Itu apa namanya? Kalau ini orang-orang kafir ya, orang-orang kafir kalau diberi kewelasan, kekayaan, anak banyak, istrinya banyak, cantik-cantik ya. Pokoknya enak-enak lah gitu. Itu kewelasan Gusti Allah. Kemudian dicabut itu kenikmatan tadi, manusia menjadi putus asa ya. Menjadi putus asa, awang-awangan ibadah ya. Manusia ini gampang putus asa begitu. Padahal tidak seharusnya kan. Ketika manusia itu mendapat nikmat itu berkurang atau Allah mengujinya, maka satu-satunya jawaban atau tanggapan atas hal yang tidak menyenangkan tadi adalah sabar. Senjata yang paling ampuh adalah kesabaran. Nah, kalau sabar maka dia lulus, dia mendapat pahala. Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah, itu kan. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang-orang yang kena musibah dia bilang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmatun. Orang itu akan mendapat rahmat dari Allah dan mendapat petunjuk ya. Ulaika alaihim shalawatum mir rabbihim wa rahmah, mendapat perlindungan, mendapat kasih sayang dan mendapat rahmat dari Allah. Itu bagi orang yang bersabar ketika mendapat musibah. Dulu pernah saya sampaikan, orang itu kalau kena musibah ya, kena duri, kena jarum atau kepleset atau ya lebih besar lagi musibahnya, dia kalau mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wakhluf li khairam minha ya, illa akhlafallahu anhu minha, akan diganti oleh Allah manakala dia mengucapkan itu. Ini bisa dibuktikan Ummu Salamah itu kan, suaminya meninggal dia mengucapkan itu dan berdoa seperti itu, diganti dengan suami yang lebih baik, yaitu Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi sayangnya kita kadang-kadang lupa kan, kena musibah itu harusnya ditambahi Allahumma ajurni, ya Allah berilah pahala aku karena musibah ini, wakhluf li khairam minha, dan gantilah yang lebih baik dari musibah ini. Kalau kita buktikan yang seperti itu, insya Allah itu kan berarti ucapan dari orang yang sabar kan, yang sabar ya. Kita ini milik Allah ya, pasti suatu hari akan diambil oleh Allah ya, yang kemudian kita mengharapkan pahala dari musibah yang menurut kita tidak menyenangkan ini, kemudian kita minta diganti, maka akan diganti oleh Allah. Pangkalnya adalah sabar dalam menghadapi masaib atau beberapa musibah itu. Walain adzakna lan yakti lamun ngrasakake ingsun hu ing insan wong sing kafir nakmaa ing pira-pira nikmat ba'da dharra sause yen to ing dalam sause yen to apa sing perkara yang ndak menyenangkan, seperti fakrin kaya fakir, wasidatin lan ya bencana, pokoknya yang tidak menyenangkan. Masat kang ngenani apa nakma hu ing insan al kafir layaku lana yakti bakal ngucap temenan sapa wong-wong kafir
Dhahaba wus ilang apa as-sayyi'atu pira-pira kang ala almaiso ibu tegese pira-pira musibah anni saking ingsun walam yatawaqqa zawalaha wala syakara alaiha. Dia kalau diberi nikmat kemudian dia diberi nikmat setelahnya musibah, dia menjadi enak lagi gitu. Dia mengatakan, wah sudah hilang apa yang tidak aku sukai. Gitu aja ngucapnya. Seharusnya kan mengucapkan alhamdulillah, alhamdulillah, gitu harusnya. Tapi tidak ada pengaruhnya pada dirinya itu. Tadinya itu kesulitan gitu, kemudian dimudahkan oleh Allah, itu tidak ada perasaan oh saya ini berarti diuji oleh Allah, diberi kenikmatan ini, atau saya harus mengucapkan alhamdulillah. Tidak ada perasaan seperti itu. Rasanya ya senang gitu aja. Nah, ini kurang namanya. Wala syakara alaiha, tidak mau bersyukur atas nikmat tadi. Ini bagi orang yang beriman harusnya dipraktekkan. Jadi ketika kita merasa tidak baik itu, kita bersabar, berusaha keluar dari keadaan yang tidak baik itu. Sekarang ini kan ijazah itu penting ya. Mau jadi lurah, mau jadi anggota DPRD, mau jadi apa, cari pekerjaan di mana gitu, toko, ditanyakan ijazahnya. Maka berarti penting. Nah, ketika seseorang sudah mendapatkannya, dia alhamdulillah. Ketika dia tidak mendapatkannya, maka dia bersabar dan terus berusaha. Orang-orang yang seperti ini namanya orang yang meletakkan dawuh-dawuh agama, ajaran-ajaran pada tempatnya. Jadi kalau orang beriman itu ya cirinya kalau mendapat nikmat dia syukur, kalau tidak mendapat nikmat atau mendapat musibah dia bersabar. Maka kedua sifat ini adalah yang terbaik bagi seorang mukmin. Innahu setuhune utai alladzina kafaru al insanul kafiru iku la farihun yakti, bungah banget, aibator. Jadi kalau sudah mendapat nikmat setelah dia susah itu nikmatnya senangnya bukan main. Harusnya senang boleh, tetapi digunakanlah nikmat tersebut yang semestinya ya. Punya kaki, punya mata berarti ya untuk berjalan ke tempat yang baik, mata yang melihat yang baik. Punya mata untuk membaca apa saja, membaca keadaan, membaca tulisan, membaca gambar dan seterusnya. Ini namanya menggunakan mata pada tempatnya. Punya tangan untuk membantu orang lain, untuk mengambilkan apa buat anaknya atau saudaranya atau istri atau suaminya. Ini gunakan pada yang diperuntukkan oleh Allah itu. Ini namanya bersyukur. Ini orang yang kafir tadi gembiranya bukan main, tapi lupa kepada yang memberi. Fakhurun tur bangga ya, bangga banget, akeh banggane alan nasi ing ngatasé menungso bima kelawan barang utia kang den paringi sapa al insanul kafiru. Jadi merasa senang, merasa bangga, aku bolak-balik aku. Ini kalau bukan saya tidak mendapat seperti ini, sayang. Padahal itu yang membuat begitu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang memberi kemampuan dia bisa belajar, memberi kemampuan dia bisa berusaha sehingga menjadi rezekinya banyak. Itu Allah yang menggerakkan, itu Allah. Harusnya alhamdulillah, kembalinya kepada Allah. Alhamdulillah ya Allah. Nah, orang-orang yang bersyukur inilah yang berhak mendapatkan tambahan nikmat.
La in syakartum la azidannakum. Yakti lamun syukur sira kabeh, yakti bakal nambahi ingsun temenan. Jadi ada lam taukid, ada nun taukid. Jadi yakti sungguh bakal menambahi temenan, menambahi beneran. Ada benerannya karena ada nun taukid tadi itu. Ini kan berarti nyata, pasti nyata. Ini kalau tidak sesuatu yang sangat penting, Allah nggak menambahi dengan lam taukid yang menunjukkan makna sungguh dan nun taukid yang bermakna beneran. Tidak akan pernah menyelisih janji Allah itu. Illalladzina sabaru. Kalau orang-orang yang sabar, maka mendapatkan nikmat setelah kesusahan itu, dia hati-hati, dia menerapkan nikmat tersebut pada tempatnya. Nah, ini namanya orang yang sabar. Karena kita tahu sabar itu kan ada 3 macam ya, ketika mendapat musibah, ketika mendapat nikmat, dan ketika menjalankan perintah Allah. Nah, ini mendapat nikmat, dia menjaga, berhati-hati, syukur. Dan juga dalam ketaatannya dia sabar dalam ketaatan. Nah, sabar dalam ketaatan berarti kan menghindarkan dari yang tidak termasuk ketaatan. Wa amilu lan lakoni sapa alladzin as-solihati ing ngamal soleh fin nikmah yang dalam nikmat wau. Ulaika utahe mengkono wong lahum iku tetep kedue ulaika maghfiratun utahe pangapura wa ajrun lan ganjaran kabirun kang agung. Wa utawi ajrun kabir iku al jannatu swarga. Jadi kalau kita mendapat nikmat setelahnya kita kesusahan, itu kalau bersyukur dan bersabar, nikmat itu pada tempatnya, digunakan untuk pada tempatnya, maka balasannya maghfiratun, di ngapura kesalahane. Yang kedua, balasannya adalah surga. Kalau tidak begitu, ya tidak begitu. Artinya kalau tidak sabar dan tidak bersyukur, maka ampunan ini nggak datang, surga juga tidak. Nah, ini maka hukum atau sunnatullah seperti ini coba kita praktekkan gitu ya. Kalau kita mendapatkan kesulitan, bersabar sambil berusaha keluar dari kesulitan. Kalau kita mendapat nikmat, kita bersyukur dan bersabar. Bersyukurnya karena menyenangkan tadi, kemudian bersabar itu menerapkan nikmat yang diberikan itu pada jalan yang yang selayaknya ya, yang nisbati tangan yang mengambil yang baik, mata melihat yang baik, kaki juga begitu. Nah, ini namanya orang yang beriman seperti itu. Mitra persada, mudah-mudahan hidup kita ini selalu dibimbing oleh Allah, dan kita selalu berdoa mudah-mudahan Allah mengampuni kesalahan kita. Dan kita berdoa mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari kesulitan, dari kekurangan, dari musibah. Ini pelengkap hidup kita seperti itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.